Assalamualaikum sahabat kreatif. Hai, berjumpa lagi bersama saya Siti Subaidah dalam program podcast Sang Pemimpi. Dari mimpi menjadi inspirasi. Nah, sahabat kreatif, kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang luar biasa, masih muda dan juga berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai serta tidak lupa dong, kita harus mengambil ilmu baru dari beliau. Sebelum kita menghadirkan bintang tamu luar biasa ini, tentunya kita harus menyaksikan video berikut ini. Aku sering banget merasakan menjadi orang gak enakan dan berujung nyakitin diri sendiri. Ngerasa untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu berat sekali untuk dilakukan hanya karena memikirkan perasaan orang lain. Menjadi orang gak enakan itu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya, kamu akan terjaga dari yang namanya nyakitin hati orang lain. Tetapi sebaliknya, kamu akan menyakiti dirimu sendiri hanya karena kamu menjadi orang gak tegaan dan gak enakan. Halo sahabat kreatif, nah udah lihat kan cuplikan video tadi? Sekarang udah ada orangnya nih, sebelah kiri saya. Halo Kak. Halo. Boleh sapa dulu dong sahabat kreatif kita. Halo semuanya. Kenalin, ini Bang Alvin. Bang Alvin Dwi Rahmawan. Iya, benar. Boleh dong Kak, kenalan dulu sama sahabat kreatif, dari nama, kesibukan, pekerjaan, pokoknya semuanya ya. Semuanya deh kok. Oke, langsung aja. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Rahmawan. Kalau untuk kesibukan saat ini sebagai salah satu karyawan swasta ya. Dan untuk kesibukannya mungkin kalau teman-teman lihat, selain sebagai karyawan swasta, sibuk untuk nulis konten gitu. Gitu aja sih. Nulis konten ya. Nulis dan konten. Nah, Kak Dwi ini juga merupakan salah satu, ini lulus apa belum sih dari Universitas Bangka Belitung kakak ini? Udah lulus. Oh, kakak ini merupakan lulusan dari Universitas Bangka Belitung. Teman-teman yang di Bangka pasti tahu universitas ini kan, nggak asing lagi. Nah, untuk lulusan itu kakak lulusan kapan? Kalau saya lulusannya tahun 2021. Tahun 2021? Baru banget. Baru banget. Nah, untuk sekarang selain menjadi penulis, kakak juga sibuk jadi karyawan swasta. Benar. Nah, teman-teman, sebelum ke topik pembahasan yang lebih inti, kita akan mencari tahu siapa sih Kak Alvin ini, kok bisa diundang ke program podcast kita Sang Pemimpi. Mau tahu? Nah, sekarang saya spill sedikit prestasi Kak Alvin. Boleh kan? Boleh. Boleh. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Bangka Belitung, beliau juga pernah menjadi duta genre. Benar. Pernah juga menjadi duta bahasa. Iya, benar juga. Nah, dia juga sekarang lagi sibuk jadi content creator. Ya. Itu sambilan aja sih. Iya. Nah, sekarang juga aktif menjadi seorang pembicara di mana-mana. Insya Allah ya. Insya amin Allah, ya. Kalau bisa sharing dengan orang, diundang, ya pasti bisa menyempatkan waktu lah, insya Allah. Oh iya, dan kita bahas satu persatu nih Kak. Ada jadi penulis, jadi duta genre, ada juga jadi duta bahasa, dan juga aktif menjadi seorang pembicara di mana-mana. Kita ulas seputaran perkuliahannya terlebih dahulu. Oke, boleh. Berarti ini flashback lagi ya, cerita lama ya. Boleh. Kak. Jadi orang tahu, sahabat kreatif di rumah pun tahu siapa sih Kak Alvin ini? Siapa sih? Oke. Kakak lulusan dari Universitas Bangka Belitung, tadi udah di-spill ya. Nah, untuk program studinya itu program studi apa Kak? Kira-kira kalau dari pekerjaan sekarang itu program studinya apa? Tebak-tebak dulu nih. Kalau kerjanya, kakak kan kerja di perbankan nih, kira-kira apa? Perbankan. Tapi kakak juga itu loh, sosial kayak gitu. Sosial ya. Oke. Tapi jatuhnya ke perbankan, kerjanya di perbankan. Itu perbankan ya? Perbankan ya? Iya. Salah. Kok bisa salah sih? Kalau saya sih di sosiologi, jurusan sosiologi, benar. Oh, sosiologi? Masuknya perbankan ya? Oh, gimana tuh? Bisa sosiologi?
tertarik sosiologi? Awal mulanya ya, Iya. sebenarnya kalau dirunut cerita itu panjang banget nih Siti. Karena dulu awal mula itu sebenarnya kurang tertarik ya dengan sosiologi, Iya. tertarik dengan sosiologi, malahan lebih tertariknya itu dengan geografi. Tapi berhubung anak paling bontot ya, anak paling bungsu ya, jadi tahu kan alasannya kenapa Iya. nggak boleh keluar. Jadi ya coba cari universitas yang ada di dalam negeri, di dalam daerah gitu kan. Jadi milihnya Sosiologi Universitas Bangka Belitung dan kemudian jatuh cinta dengan sosiologi. Jatuh cinta, jadi Bener. nggak nyesel ya? Enggak ada nyesel sedikit pun, serius. Jadi ada bahasa mengatakan tersesat di jalan yang benar. Benar banget. Jadi nggak rugi sama sekali. Kalau awal-awal ngerasa kayak, aduh bukan jurusan aku nih, aduh bukan. Tapi ternyata setelah lulus, setelah mengikuti perkuliahan, ternyata enak loh sosiologi. Kalau kata orang, psikologi itu bisa mengamati seseorang secara individu. Kalau sosiologi, kita lihat secara lingkup masyarakatnya, lebih luas. Jadi kakak sampai sekarang tuh hobi sekali dengan lingkungan sosial. Benar banget. Nggak jauh-jauh, lihat aja pekerjaannya. Iya, benar. Perbankan dan bagiannya pun harus ketemu dengan customer yang, Iya. aduh, silih berganti berbeda gitu. Dan harus sabar. Benar banget. Gitu. Harus sabar sekali. Nah, selama menjadi mahasiswa, kakak pernah mengikuti organisasi apa aja kayak? Alhamdulillah kalau selama kuliah, bahkan dari sekolah ya, dari SMP itu memang aktif ikut organisasi, karena kata orang sekolah itu bisa dijadikan rumah ya, karena kalau kita zaman sekolah itu kan lebih banyak di sekolah dibanding di rumah gitu kan, jadi kayak menyempatkan waktu untuk organisasi. Kalau di kuliah kemarin ikut BEM gitu kan, BEM juga, terus ikut seni juga di paduan suara ya, walaupun suaranya agak males deh. Jadi ikut di paduan suara juga dan organisasi yang ada di luar kampus. Eksternal ya, gitu. jadi memang lebih banyak di eksternal. Kenapa lebih memilih eksternal daripada internal? Oke, kenapa ya? Sebenarnya dua-duanya itu nggak ada beda, tapi kakak mikir setelah kita lulus, kita kan akan terlepas dari kampus nih. Iya, Maka kita akan membangun sebuah relasi sosial kita pun harus dengan orang di luar, jangan hanya ibarat kata di dalam tempurung kita aja gitu kan. Kita boleh membangun sebuah relasi dimanapun itu bebas, tapi kita balance kan gitu antara di luar dan di dalam. Tapi alhamdulillahnya kemarin di luar, organisasi eksternal, dan kakak rasa itu sangat berdampak sampai sekarang gitu. Ya, sangat berdampak sekali, benar sekali. Siti pun merasakan, karena Siti sekarang lagi menjadi seorang mahasiswa. Kalau kakak Siti ngomong itu, kamu kalau kuliah jangan hanya jadi kupu-kupu. Bener. Kupu-kupu pulang kuliah. Kita nggak menjustifikasi bahwa kupu-kupu itu salah ya, karena benar kita sekali. punya pandangan sendiri kenapa kita menjadi kupu-kupu, kenapa kita ikut organisasi gitu kan. Itu kita nggak bisa menyalahkan pilihan masing-masing yang mana enaknya. Iya, benar sekali. Nah, selain sibuk menjadi orang yang sosialisasi tadi ya, sosial, kakak tuh di hobi seni juga ya? Seni ya, hobi nyanyi ya. Kok bisa ke seni? Semuanya diraup abis sama Kak Alvin ya. Kata orang kan hobi itu kalau bisa jangan satu, namanya juga hobi kan. Oh iya, benar sekali. Nah, bisa nyanyi, kenapa tuh? Sebenarnya bisa nyanyi, kalau kakak rasa sih semua orang bisa nyanyi ya, bisa. tinggal tergantung dia pas nggak ketukannya gitu kan. Kalau nyanyi sih memang kayak ada satu keluarga itu suka nyanyi gitu kan. Kalau bapak dia suka nyanyi, tapi lagu genre 80-an gitu kan, beda-beda kan. Kakak juga suka gitu kan, bahkan kakak abangnya kakak itu dia tilawah ya namanya, apa sih yang suka nyanyi dengan nada yang bagus gitu kan. Jadi memang dari keturunan dari bapak sih yang lebih kayak suka nyanyi, suka kayak kakak dulu bahan SMP ikut nasyid. serius ikut nasyid, jadi kayak ikut nasyid dengan beberapa orang, dan alhamdulillah waktu itu kita SMP kita tuh menang gitu kan. Wow. Dari situ ternyata ada juga nih bakat untuk nyanyi gitu kan. Jadi kayak iseng-iseng aja nyanyi. Iseng, kalau bisa dikatakan kakak itu memang udah ada basic, karena keluarganya pun udah penyanyi semua ya? Enggak penyanyi sih, kayak kalau bapak kan tahu main alat musik, kalau abang juga tahu main alat musik dan tahu nyanyi kan. Kalau kakak ini cuma tahu nyanyi doang gitu kan. Alat musik agak kurang gitu. Kakak udah pernah cover lagu belum? Cover lagu udah beberapa kali sih. Kayak
Paling misal kalau di kafe-kafe kan suka tuh iseng-isengan, kadang teman kan ayo Pin nyanyi gitu kan, nyanyi kan. Jadi kayak oh ya udah nyanyi gitu kan. Oh, jadi sering juga tampil di kafe-kafe kayak gitu. Iseng-iseng aja sih kayak hadiah ya. benar. Oke, next selanjutnya selain menjadi mahasiswa, kakak tentunya tidak menghabiskan waktu hanya sebagai menjadi mahasiswa saja kan? Benar. Nah, itu kakak juga pernah mengikuti Duta Genre. Itu kapan sih kakak ikut? Duta Genre itu di tahun 2019. Masih kuliah dong? Masih kuliah. Masih kuliah. Semester berapa tuh, Kak? 2019 semester berapa ya? Lupa. Kalau enggak 6, 5 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kira-kira aja guys. Itu 2019. 2019 tuh ikut karena keinginan pribadi atau disuruh orang? Sebenarnya kalau ikut genre itu udah dari SMA. Oh. Ya, jadi waktu SMA itu kelas 1 SMA kan kayak kalau ada ikut sosialisasi nih disuruh ikut kan dari sekolah ya. Sering banget kan kayak gitu disuruh ikut dari sekolah. Nah, waktu itu tahu genre gitu, ikut genre dan jadi ketua PIKR-nya dari sekolah. Jadi ngebangun PIKR pertama kali itu. Jadi PIKR itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi di SMA 3 waktu itu. Dan setelah lulus kan udah nggak berkecimpung lagi nih dengan genre ya. Ada teman kakak yang waktu SMA itu ikut lomba sama-sama di Belitung dan dia ikut Duta Genre dan menang gitu kan. Jadi kakak kayak mikir, aduh kok dia masih ikut di genre gitu kan, sedangkan kakak gini-gini aja, ya udah jadi ikut gitu kan. Kembali ke genre. Kembali ke genre itu berapa lama kakak di genre? Kalau di genre itu sampai sekarang sih masih ikut ya untuk organisasinya. Karena kalau genre itu kan selain dutanya ada organisasinya juga gitu. Oh, jadi tidak terpaut umur untuk itu? Kalau terpaut umur ada terpaut umur. Kalau organisasinya itu dia sampai 30 tahun atau dia sudah menikah nggak boleh lagi. Oh, nggak boleh lagi, ternyata terbatas hanya Iya. untuk orang. Kalau organisasi ya, tapi kalau ikut dutanya itu dia bisa sampai umur 22 tahun. 22 tahun. Oh. Tapi kalau di tahun kemarin sampai 25. 25. Masih sampai 25 batasnya. Kalau sekarang udah 22 tahun. Merucut lagi ya, lebih muda lagi 22 tahun. Karena kan genre remaja ya. Iya, masih dikategorikan remaja. Kalau 25 masih dikategorikan sih. Masih remaja akhir. Remaja akhir. Oke, next. Tadi udah bahas putaran organisasi, perkuliahan, Duta Genre. Next Kak, sekarang seputaran Duta Bahasa. Nah, Duta Genre sama Duta Bahasa itu beda ya? Beda. Lebih dulu ikut Duta Genre atau Duta Bahasa? Duta Genre dulu deh. Genre dulu? Iya, Duta Genre atau Duta Bahasa ya? Lupa deh, soalnya di tahun yang sama. Oh, Maaf, di tahun yang sama ya, jadi kayak Duta Bahasa deh kalau salah. Duta Bahasa? Iya. Kegiatan kakak sama menjadi Duta Bahasa itu apa aja? Kalau kegiatan sih, kalau bahasa ini memang dari dulu kakak kayak suka aja ya sama bahasa, sama sastra, sama dunia kepenulisan. Jadi kenapa nggak ikut aja gitu kan Duta Bahasa. Kalau Duta Bahasa ini ada organisasinya juga, ada dutanya. Jadi ikut itu Duta Bahasa, menang dan kemudian ikut organisasinya dan jadi waktu itu sampai tahun 2022 kemarin jadi wakil ketua Ikatan Duta Bahasanya. Wow, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan ya. Tapi sekarang udah nggak lagi organisasi, udah tua teman-teman. Udah lulus tapi enggak lah Kak, boleh lah. Memang sih harus untuk refreshing gitu. Iya, dulu masih jadi junior, sekarang senior. Nah lanjut, Duta Genre, Duta Bahasa sekarang beralih ke penulisan. Jeng. Ternyata dari sini kita udah melihat loh Kak. Kenapa sih timbul penulis? Kakak mau jadi seorang penulis ya? Iya. Rencananya udah ada mau bikin buku atau bahkan udah ada rilis satu buku? Kalau rilis sudah ada satu buku dan insya Allah doain awal tahun depan rilis satu lagi ya. Amin. Catat teman-teman, catat jangan sampai ketinggalan. Ternyata Bang Alvin luar biasa sekali, sudah hampir mau rilis satu buku. Nah, kalau untuk menulis, kakak memang udah hobi dari SMA? Iya, tapi memang udah digelutin, itu maksudnya yang benar-benar aktif digelutin itu dari kuliah. Dari kuliah. Kenapa sih kakak nggak mau ngambil program studi sastra atau bahasa Indonesia kayak gitu? Nggak kepikiran malah dulu. Serius, karena dulu
kan kalau kita punya sesuatu yang kita sukai, pasti kita geluti itu kan. Iya. Nah, dulu kakak itu suka geografi. Geografi Sampai ikut OSN itu geografi. Jadi kayak kalau bisa geografi gitu kan. Jadi fokusannya geografi, setelah nggak dikasih di luar ya udah pilih mana aja deh gitu. Dan sosiologi gitu akhirnya benar. Dan di Bangka sosiologi hanya ada di Bangka Belitung ya? Universitas Bangka Belitung. Iya, Universitas Bangka Belitung. Dan untuk Kak Alvin sekarang lagi gencar-gencarnya jadi content creator apa gimana sih? Lihat aja Instagramnya, apa sih nama Instagramnya Kak? Instagramnya Malvin Dwi. Malvin Dwi. Silahkan cek teman-teman kalau nggak percaya. Diikuti ya teman-teman. Iya. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya ini salah satu cara untuk transisi dari masa perkuliahan ke masa pekerjaan ya. Mungkin teman-teman yang masih kuliah, nikmati aja dulu kuliah dengan hobi kalian. Karena jujur setelah dunia pekerjaan itu akan sedikit demi sedikit itu kita akan fokus ke pekerjaan, serius. Jadi awal mula kenapa suka ngonten itu curhat aja sih sebenarnya teman-teman, bener curhat. Karena kalau teman-teman scroll ke bawah ya, konten-konten kakak di scroll di bawah itu isinya curhat semua, serius. Curhat semua teman-teman. Curhat. Dan ketika kita sharing di sosial media, ternyata ada nih orang yang sama gitu kan di luar sana. Oh, saya juga senasib gitu kan. Oh, ternyata apa yang kita rasakan di luar sana itu banyak orang merasakan. Maka ketika aktif konten gitu kan, nge-share apapun yang dibuat di sosial media, ternyata orang-orang itu langsung ngecap kayak, oh ini buat konten, ini suka buat konten, jadi kayak kan disebut sebagai content creator gitu. Padahal itu hanya ya masih permulaan, jauh banget permulaan. Masih jauh banget. Hanya untuk sharing jadi tepatnya. Iya benar banget. Sekarang kita tuh harus berbijak bermedia. Benar. Jangan sampai kita salah. Bisa-bisa nggak dampak positif yang kita dapatkan, malah dampak negatif. Benar. Teman-teman, benar sekali. Nah, salah satunya dengan cara berkarya menjadi content creator seperti Kak Alvin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang bingung mau ngapain sih Instagram gue. Iya. Apa sih harus diapain sih daripada bikin statusnya nggak jelas ya Kak? Penting kita berkarya di sana. Dan lumayan tidak sedikit ya orang bisa menghasilkan cuan Benar. menjadi seorang content creator. Nah, kakak itu untuk menjadi content creator itu kan perlu bahan ya. Nah, spesifik konten yang kakak bikin itu apa sih? Lebih ke apa? Iya. Karena kan kalau kita nge-share sesuatu, apalagi ada label yang namanya content creator, kita harus punya kayak apa sih yang ingin kita sharing gitu kan. Lebih dominan mana gitu kan. Nah, kalau kakak sih lebih dominan itu sharingnya kayak storytelling aja sih, storytelling sama kayak self improvement. Storytelling ini lebih kayak isi buku. Karena kakak kan suka baca buku dan koleksi beberapa buku, jadi kayak ya udah kenapa nggak sharing intisari buku yang kita baca gitu kan. Itu sih lebih tepatnya. Biasanya kalau Siti pribadi kalau nonton konten-konten seperti itu kayak sharing seputar buku, pasti kita tuh dibacain sedikit sama content creatornya, nanti timbul penasaran. Iya benar. Buku apa sih yang dibaca? Nah, itu salah satu trik biar bisa menarik like. Iya, audiens, share, save itu kan. Tapi tujuan kakak untuk bikin itu apa sih sebenarnya? Apa hanya untuk sekedar membranding diri atau gimana? Oke, kalau tujuan awal sebenarnya memang branding diri ya. Kita nggak memunafikkan apapun yang kita lakukan di sosial media itu adalah bentuk branding diri. Karena kita akan memvisualisasikan diri itu apa yang seperti yang kita inginkan gitu kan. Karena kakak juga waktu kuliah itu memang concernnya di media sosial, maksudnya kan sosiologi kan banyak nih penjabarannya. Jadi kalau kakak, dan alhamdulillahnya buku pertama kakak itu kan memang membahas tentang identitas di ruang cyber gitu kan. Jadi memang fokusnya membahas ruang cyber, media baru. Jadi kita di sosiologi itu atau di humaniora itu ada istilahnya media baru. Media baru ini kan tidak seperti media lama yang media cetak gitu kan segala macam. Sekarang udah berkembang platform-platform seperti itu. Nah, ketika ada platform-platform itu, kalau kita nggak maksimalkan secara positif, ya kita nggak akan bisa memanfaatkan itu semua dan membentuk branding diri.
Karena branding diri kan bisa negatif, bisa positif kan. Tergantung kita mau memilih cara yang mana. Iya, benar. Kalau teman-teman lihat mungkin banyak selebgram yang membranding diri supaya cepat viral, dia negatif gitu kan. Mohon maaf, ibaratnya negatif gitu kan. Tapi positifnya dia bisa dapat value yang Instagramnya like-nya banyak gitu kan, followernya banyak gitu kan. Tinggal kita memilih mana yang tepat untuk kita aja sih. Dan sekarang pilihan kakak itu menjadi seorang penulis dan jadi konten-konten itu storyteller dan juga self development. Benar sekali. Nah, apa namanya, kakak suka baca buku dan teman-teman di sini ya bisa dikategorikan, insya Allah ya, semoga juga cinta dengan membaca. Benar. Nah, salah satu Siti mau tahu nih kak, tips and trick biar kita itu suka membaca, karena Siti ini salah satu kategori orang yang sekali membaca, apalagi buku yang hanya tulisan semua gitu ya. Gambar. Siti lebih suka kayak film Filipin itu eksan, wow. Iya, benar. Gitu. Nah, tipsnya gimana tuh kak? Oke, sebenarnya kalau kakak awal mulanya itu memang dari kecil itu kayak kebiasaan baca majalah Bobo. Jadi kan kalau kecil itu kakak sama sepupu kakak itu suka koleksi majalah Bobo. Karena selain dapat hadiah teman-teman ya, dapat hadiah di majalah Bobo itu kan ilustrasi banyak benar kata Siti, ada gambar, ada apa, itu suka banget. Dan kakak suka baca komik juga dulu. Jadi komik kayak komik One Piece gitu kan, Bleach. Zaman dulu masih kecil itu komik-komiknya masih murah banget. Sekarang udah mahal teman-teman. Sudah mahal sekali. Jadi memang beli komik, beli majalah Bobo gitu kan suka. Nah, setelah masuk dewasa, kita kan harus dituntut untuk ya berkembang lah, jangan hanya membaca itu aja gitu kan. Nah, ketika perkuliahan, ketika suka sosiologi, maka otomatis kita akan mencari tahu terus gitu kan. Benar yang dikatakan Najwa Shihab, kita itu sebenarnya bukan malas membaca, hanya saja kita tidak menemukan buku yang kita sukai gitu kan. Nah, jadi cari buku itu ya tinggal baca gitu kan. Kalau kita suka, otomatis kita akan mengulik, benar nggak? Nah, kakak jadi dulu itu di zaman kuliah kan suka nulis jurnal ilmiah atau artikel ilmiah gitu kan, atau artikel populer juga. Jadi kan kita perlu referensi nih, referensi. Ya, ketika kita mencari referensi itu kan otomatis mau nggak mau baca ya. Iya, pasti. Karena kata dosen kakak inget banget dosen kakak itu bilang, kalau nggak suka baca, diskusi. Kalau nggak suka diskusi, baca. Jadi itu cara yang paling ampuh untuk kita ya berkembang, grow gitu kan, tumbuh gitu kan. Nah, jadi itu awal mula. Nah, ketika kenapa suka, sebenarnya sama pada umumnya ya, susah tidur dan kalau malam itu baca buku, karena kalau kita baca ngantuk, bener nggak? Sepakat ya, itu sepakat banget, karena kakak juga tanya-tanya sama teman, pasti karena kita susah tidur itu malam, kalau baca pasti ketiduran. Ngantuk. Nah, itu jadi dulu memang sering banget kalau insomnia, jadi baca buku gitu kan, baca buku tengah malam, nggak tidur malahan baca gitu kan. Jadi ada ngantuk, ada juga enggak. Itu sih. Nah, sahabat kreatif, ada tips juga dari abang tadi. Kalau ngantuk cukup baca buku. Kalau kalian nggak bisa tidur nih, mau tidur tapi nggak bisa tidur, langsung aja ambil buku. Akan jadi ngantuk. Iya, mata jadi ngantuk. Tapi beneran sih bang, Siti juga pernah ngelakuin hal itu. Ada di mana waktu itu Siti memang susah tidur, tapi rasanya pengen tidur, udah capek kayak gitu. Terus gimana sih caranya? Gaya-gayanya mau baca buku aja, belum nyampe 2 menit, udah ngantuk kan? Udah tidur beneran. Ya ampun, jadi teman-teman ya seperti itu. Kalau mau tidur tapi nggak bisa tidur, baca buku. Siapa tahu ketagihan baca buku kan, iya, bener kan? Kita tidak tahu kan barangkali itu doa ya, dan bisa menumbuhkan keinginan kita untuk membaca. Saya tadi barisan kalimat kedua kayaknya itu kata-katanya bagus sekali. Di bawahnya gimana sih? Penasaran terus berlanjut dan akhirnya tamat sampai selesai baca bukunya. Oke, next. Kita udah bahas seputaran perkuliahan, seputaran organisasi, dan juga pengalaman abang. Nah, ini abang mau apa kakak sih panggilnya? Bebas lah. Abang sama kakak sama aja. Iya. Udah kakak aja deh. Nah, Kak Alvin Dwi Rahmawan itu kita belum tanya kakaknya asal mana sih, boleh disebutin nggak sih?
Boleh. Boleh, asalnya mana sih Kak? Kalau asal sih dari Pangkal Pinang ya, asli Pangkal Pinang Bangka Belitung. Real, dari Real. keluarga seluruh dari mama, papa? Kalau bapak dari Jawa Solo gitu Jawa, kan. Solo. Kalau ibu dari Bangka. Ada daerah-daerah Jawa Ada. jadi bisa bahasa Jawa Bang? Enggak bisa. Kalau nenek sih Depok, kalau kakeknya Solo gitu kan. Oh. Dari sebelah bapak ya. Nah, apa namanya, lanjut ke dunia penulisan untuk membuat sebuah materi lah, kurang lebih seperti itu. Biasanya paling lama itu berapa hari atau berapa menit sih Kak? Materi konten ya? Iya. Kalau materi konten itu sebenarnya kita akan ada beberapa tahapan ya. Kalau yang paling pertama pasti observasi ya. Observasi terlebih Iya, dahulu. benar. Karena kalau kita sebagai orang yang suka konten, kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada pijakan role model. Benar Benar nggak? sekali. Jadi kan memang ada istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Iya, ya. ATM. Ada salah satu buku yang pernah kakak lihat ya, itu judulnya apa dia lupa ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang pure murni itu awal banget. Maksudnya yang apa ya, yang tanpa ada modifikasi gitu kan. Jadi nggak ada yang, bahkan kalau kita ngelihat buku pun, karya tulis pun pasti ada sumbernya dari mana gitu Iya, kan. benar sekali. Jadi nggak ada yang benar-benar mutlak baru pertama kali gitu kan, baru pertama kali ibarat dibuat gitu kan. Iya. Jadi, nah kalau kita buat konten itu observasi, yang jelas observasi. Jadi kalau di awal-awal dulu ya, kan namanya kita manusia ya, manusia itu kan kadang ada mood naik turun gitu Iya, kan, benar naik banget. turun untuk buat sesuatu ataupun Benar, melakukan Bang. sesuatu ya. Benar sekali. Awal mulanya itu coba buat schedule. Kalau kakak dulu schedule gitu kan, satu minggu itu observasi, Ya. Sabtu dan Minggu di hari libur itu eksekusi gitu kan. Eksekusi. Nah, walaupun ibaratnya itu kan kita bilangnya kayak ya nggak mungkin realistis ya untuk terjalankan. Kakak pun ngerasa kayak aduh berat banget untuk dilakukan, apalagi dengan jadwal pekerjaan yang cukup padat Iya, ya. benar Jadi minggu kedua, minggu ketiga oke, fine. Setelah beberapa minggu ke depan ya nggak konsisten gitu kan. Jadi ya kalau bisa dilakukan aja dulu gitu Iya. kan. Buat schedule, observasi. Nah nanti tinggal eksekusi, udah gitu. Udah. Terjalankan atau enggak ya itu urusan belakang ya. Karena kalau teman-teman lihat pun yang ngikut kakak di sosial media, kadang minggu ini ngepost, minggu depannya nggak ngepost gitu kan. Kurang konsisten juga sih sebenarnya Iya. penyakitnya gitu. Iya, pasti, karena apa namanya, kakak juga disibukkan dengan kesibukan lain. Benar. Bukan hanya sekadar menjadi konten kreator saja. Ada kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan abang, kakak. Aku sering panggil abang. Padahal kakak aja, kakak untuk apa namanya, bekerja ya. Benar. Bekerja tadi. Nah, apa namanya, untuk konten itu kakak itu real murni bikin sendiri tanpa ada campur tangan teman lain atau gimana? Sendiri. Sendiri. Iya. Soalnya kita bukan Raffi Ahmad guys. Bukan Raffi Ahmad yang banyak timnya di belakang, tim kreatifnya di belakang. Ya, benar sekali. Nah, modal untuk membuat itu apa namanya, sebuah karya. Modalnya ya nekat. Modal nekat ya teman-teman ya. Karena kan seperti kakak bilang di awal tadi ya, kalau mungkin pada awal mulanya kenapa kakak konten itu karena ya pengen curhat aja kan. Curhat. Tapi setelah kesini ketika ada label orang, oh si Alvin itu suka konten kreator ya disebut. Iya. Pasti siapapun ketika dia mungkin konsisten melakukan itu, ya kita sharing atau apa, nanti dicapnya seperti itu. Maka ada tuntutan nih di kepala ya, tuntutan. Aduh, kalau nggak buat konten apa ya cari ide. Makanya sekarang kayak bukan hanya sekedar curhat aja sih. Jadi kayak kita kombinasikan ataupun kita improve lagi supaya punya konten yang khusus gitu. Makanya Iya. kalau sekarang kakak fokus kayak bahasan buku ataupun self development gitu. Oh, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ini masih penasaran lagi sama Bang Alvin ini. Bang Alvin ini apa namanya, penulis teman-teman. Nah, masalah penulis itu, abang punya blog nggak? Blog khusus Blog penulis ya. Blog, karena memang awal mulanya kalau suka nulis itu dari blog. Oh, teman-teman. Iya. dari blog. Iya, kakak punya blog, itu blogger ya. Iya. Kan blog, kalau yang gratis itu kan blogspot tuh. Iya, Blogspot. Jadi bisa cari di malvindwi.blogspot.co.id. Nah, di situ dari tahun 2016 atau 15 deh, lupa kalau nggak salah, mulai ngeblog gitu kan. Nah, memang kalau ada kayak suka buat
dulu ada cerpen ya di kakak share di situ gitu kan, ada apapun kayak kakak share di situ. Tapi kan kalau kita hanya mengandalkan itu nggak berkembang ya. Jadi ya coba lari ke artikel, di share, di publikasi segala macam. Tapi memang awal mulanya itu di blog gitu. Di blog, dan sampai sekarang masih konsisten? Enggak lagi, blognya udah nggak aktif lagi teman-teman. Karena memang udah lama. Tapi kalau dibilang runut sejarahnya atau runut kita balik lagi flashback gitu kan, blog awal mulanya. Iya, benar sekali. Blog untuk tempat nulis. Teman-teman yang hobi nulis boleh juga dimulai dari blog. Karena sekarang udah banyak banget kan ya untuk tempat nulis online kan, ada Wattpad, ada blog segala macam kan banyak. Benar sekali. Nah, masalah tentang menulis kayak gini, kakak pernah nggak sih mendapatkan komentar atau cibiran lah oleh haters di luar sana kayak itu? Oleh hasil yang kakak buat itu dikomentari kayak gitu? Kalau dikomentari sih pasti ada ya, karena kakak pun ngerasa kayak misal buku kakak pertama itu cukup prematur ya. Prematur dalam artian bukan belum lengkap sih, maksudnya masih banyak yang harus dibahas sebenarnya di dalam itu. Tapi udah terlanjur kita publikasikan gitu kan. Nah, kalau masalah cibiran sejauh ini belum begitu banyak sih kakak dengar, karena yang kakak dengar ya, tapi di belakang itu nggak tahu, namanya juga kita manusia ya, dijulit atau menjuliti itu hal yang lumrah teman-teman. Jadi sejauh ini belum ada sih, maksudnya paling teman-teman dekat ya kayak teman-teman yang kasih ini kenapa nggak ditambahin aja gini itu kan lebih enak, masukan namanya masukan ya, bukan cibiran gitu. Jadi masih aman lah teman-teman, masih aman lah, belum ada, dan kita doakan semoga nggak ada yang kayak gituan, dijauhkan lah, jangan sampai. Kadang hal-hal tersebut tuh menghambat kita loh kak, menghambat kita. Tapi kalau kita kan ini perihal mindset ya teman-teman ya, kadang ada cibiran itu ataupun omongan itu membuat kita down, tapi ada juga bisa buat kita motivasi diri. Salah satu buku yang kakak baca itu Atomic Habit teman-teman, mungkin teman-teman juga tahu, ataupun juga buku mindset. Jadi kan dimana kita ada yang namanya mindset tetap dan mindset bertumbuh ya, growth mindset. Nah, kalau kita hanya mindset tetap, kita nggak bakalan berkembang gitu kan. Kita hanya berpatokan dengan kesalahan, kekurangan. Tapi kalau kita bertumbuh kan, ya kita pun dari kesalahan itu ada loh pasti yang value positifnya gitu kan. Pasti ada yang positif, ada yang berkembangnya juga gitu. Jadi jangan hanya berfokus pada kekurangan. Iya benar sekali. Gitu sih. Gitu teman-teman, banyak sekali ya pesan-pesan dan juga motivasi dari Kak Alvin hari ini. Nggak rugi deh kita datangin kakak sini. Oh ya kak minum ya. Oh iya udah. Tadi sekarang udah minum teman-teman. Jangan sampai nanti habis podcast ini suara kakak hilang. Ampun, nanti bisa-bisa kita dilaporin. Nah sejauh ini orang yang menjadi support system kakak siapa? Support system orang tua yang jelas ya, dan harus berbangga diri dengan diri sendiri sih. Jadi support systemnya adalah diri sendiri. Itu hal yang wajib. Kalau kita tidak mempercayai diri sendiri, itu ada kemampuan, bisa jadi kita nggak sampai di titik ini. Karena mungkin teman-teman juga sering kan ngelihat, mungkin muncul di explore teman-teman atau apa gitu kan. Ada istilah people come and go, benar nggak? Iya benar. People come and go. Ya itu kayak apa ya? Ya hukum alam sih sebenarnya, karena kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk bertahan, dan kita pun nggak bisa dipaksa oleh orang lain untuk bertahan, benar nggak? Jadi kita nggak bisa memaksa Siti, ibaratnya kakak memaksa Siti untuk tetap bertahan, nggak bisa, dan Siti pun nggak bisa memaksa kakak untuk tetap bertahan. Jadi mindsetnya gitu aja sih. Masih aman lah. Selama ini selain diri sendiri dan juga orang tua, ada nggak yang menjadi support system kakak, panutan lah kayak gitu? Panutan, kalau panutan sih ada ya jelas, selain orang-orang terdekat ya teman. Jadi ada salah satu teman kakak yang dia memang jarang sih untuk berkumpul dengan kakak, tapi setiap petuah-petuahnya dia itu agak menampar dan juga sebenarnya motivasi untuk kakak. Karena kan kata orang, kita perlu tamparan dari orang lain, kata-kata yang menyentuh dan itu bisa membuat kita berubah. Karena kalau kita dimotivasi positif terus, kita bakalan tersugesti bahwa ya kita udah melakukan hal yang benar, padahal ada kekurangan, benar nggak? Gitu. Jadi ada teman kakak, dia
satu organisasi juga, udah kenal dari 2016. Jadi kayak yang buku kakak kedua ini yang mau rilis gitu, itu juga masukan dari dia gitu kan. Jadi kayak memang the best sih orangnya. The best banget. Boleh dong Kak ucapin kata-kata untuk dia, terima kasih atau gimana? Boleh juga sebutin namanya. Boleh ya. Silakan. Ini untuk teman kakak yang cukup menampar, kata-katanya ya sangat tajam, tapi alhamdulillah membantu sih, jujur membantu. Dia namanya Uki, Malika Mulki. Dia lebih tua daripada kakak namanya. Jadi kakak panggilnya Kak Uki gitu kan. Dia itu orangnya kalau kakak menilai ya, mohon maaf sebelumnya Kak Uki. Jadi dia itu agak introvert gitu kan. Jadi benar-benar introvert. Jadi kalau kita deep talk enak. Dan kakak yang mungkin agak kata orang nggak bisa diem gitu kan, dipertemukan dengan Kak Uki yang cukup sabar gitu kan. Dia mau dengerin kita, ya alhamdulillah banget sih. Iya, gitu. alhamdulillah sekali. Kak Uki, hai. Kak Uki. Barangkali nanti dia nonton. Dia content creator juga sih, tapi creator. kadang-kadang kalau orang introvert ini agak susah untuk mengekspresikannya ya, Iya, masih agak tertutup. benar sekali. Tapi dia punya kemampuan yang luar biasa, serius. Wow, lain kesempatan bolehlah kita ketemu. Beres kalah. Oke, selanjutnya apa namanya? Apakah semua yang kakak dapatkan sampai detik ini merupakan bagian dari mimpi kakak? Mimpi itu dalam perspektif kakak ya, mimpi itu dia bisa berkembang. Ya, bisa Dia berkembang. tidak flat mentok di situ aja. Contoh, ketika SD, kakak suka bercita-cita pengen jadi guru biologi. Biologi. Ketika masuk SMP ya, pengen jadi guru IPS. IPS ya. lagi. Karena kita suka dengan IPS. Iya, bener kan. Ketika masuk SMA, suka geografi nih, pengen jadi guru geografi. Itu kan mimpi yang berubah-berubah. Jadi dia nggak flat. Nah, jadi mimpi kakak yang saat ini tercapai itu adalah bukan mimpi yang dari dulu banget, tapi dia mimpi yang berkembang selama kakak hidup, gitu kan. Jadi bisa dikatakan itu mimpi, bisa dikatakan itu secara naluriah terjadi, gitu kan. Jadi mungkin ya ibarat ambil contoh, kakak nggak bisa kuliah di luar ya, nggak diizinin, tapi ternyata dengan kakak di Bangka, kakak bisa membangun sebuah relasi yang bagus gitu kan, bisa membangun prestasi yang bagus. Jadi ada positifnya gitu. Kalau kakak mengejar mimpi kakak yang idealis pengen jadi guru di luar, mungkin apakah kakak bisa seperti ini? Enggak kan, belum tentu gitu kan. Betul sekali, benar sekali teman-teman semua. Apa namanya, luar biasa sekali Bang. Kak Alvin, Bang lagi. Kak Nggak apa-apa lah. Jadi nggak apa-apa ya Siti gitu ya. Apa ya? Karena saya hari ini salvo kita bisa kembaran. Oh iya sih. Bisa sih. Ini tanpa direncanakan nih bajunya, serius. Tanpa direncanakan, tadi kita sempat ngobrol di belakang, ngobrol nggak kan? Pas mau syuting, kok bisa sama? Biru dongker sama nih. Ini pertanda bahwa kita bisa menjalin relasi. Klop ya, kita klop ya. Benar sekali. Oke, next Kak. Tadi udah Siti tanyakan apakah semua ini merupakan bagian dari mimpi kakak? Bisa yes or no? Iya bisa. Iya, bisa terjadi. Kalau kita nyebut no, kita nggak bersyukur. Iya. Benar nggak? Nggak bersyukur kalau kita nyebut no. Iya. Nah, selanjutnya ada nggak sih mimpi kakak ke depannya yang memang harus terrealisasikan? Yang wajib banget nih. Apa tuh kayak itu? Sebenarnya kalau mimpi yang wajib nggak wajib juga sih ya, karena semenjak bekerja kakak ngerasakan bahwa ada pilihan-pilihan lain yang harus kita pilih kecuali idealis kita. Maksudnya selain idealis kita, kakak pengen bercita-cita itu ngelanjut kuliah lagi dari dulu. Makanya kakak dari SMA, dari kuliah itu kayak ngumpulin modal kayak nulis artikel ilmiah, nulis jurnal gitu, artikel populer gitu. Salah satunya untuk modal kuliah. Tapi ya balik lagi kan, kita selama hidup pasti ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih gitu. Apakah itu keluarga, apakah itu finansial, apakah itu karir gitu kan, banyak banget. Jadi kita nggak bisa mengedepankan satu. Kalau pengen dikatakan pengen kuliah lagi sih. Pengen sekali. Ya, tapi balik lagi ya, harus ada tuntutan A, B, C dan D gitu. Iya. Pilihannya. Semoga aja ya Kak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengennya S2 kemana? Kalau pengen sih pasti pengen yang lebih bagus ya, maksudnya keluar gitu. Tapi karena dalam perspektif kakak, ilmu itu bisa didapatkan di mana aja. Benar sekali Kak.
tinggal tergantung personalnya aja. Kakak ambil contoh, orang berpikir anak daerah yang kuliah di luar itu akan lebih sukses dan memiliki mindset yang luar biasa. Oke, memang benar itu sebagian besar. Tapi kita balik lagi personalnya. Apakah personal memang bagus? Kalau dia bagus berarti memang secara personal. Sama juga kayak kita yang kuliah di daerah gitu kan. Kita kuliah di daerah itu bisa bersaing dengan orang di luar karena personal kita, bukan karena kampus kita atau apapun itu. Bukan embel-embel di belakang. Jadi semua itu tergantung ke pribadi masing-masing. Nah, Siti juga pernah mendapatkan kata-kata dari luaran sana. Netizen ya? Netizen, ya bisa dikatakan seperti itu. Tentang kuliah nih Kak, Kakak setuju nggak sih? Misalkan seandainya Siti mau kuliah tapi terhenti. Nah, ada yang mengatakan nanti kalau kamu itu berhenti 1 tahun, kamu nanti hilang niatnya, benar nggak menurut Kakak? Tergantung sih ya. Setuju nggak? Kurang setuju ya? Kurang setuju. Karena kan kalau kakak mindsetnya, pikirannya, perspektifnya itu balik lagi ke personal ya. Kalau orang mau ngomong apapun itu, kalau kita ngerasa pilihan kita harus A, ya orang nggak bisa berkutik gitu kan. Ibaratnya contoh ya. Aduh, kakak dari tadi banyak contoh nih ya. Jadi maksudnya kita ada analoginya teman-teman ya, ada analoginya. Jadi kakak ambil contoh. Orang mikir kakak ya. Banyak banget orang ngomong gitu. Aduh, Alvin ini sebenarnya cocok nih untuk lanjut S2 gitu kan. Kemampuannya udah oke segala macam. Tapi ternyata pilihan kita masih ada pilihan lain yang harus dipilih. Ya. Jadi orang bisa berkata, tapi kita yang menentukan, benar nggak? Benar sekali, aku setuju. Iya, jadi kayak kalian nggak tahu kehidupanku, kalian nggak tahu finansialku, kalian nggak tahu tentang keluargaku. Kalian hanya tahu kemampuanku di luar aja, permukaan aja. Gitu. Terus ibaratnya kalau kita belum nggak tahu orang, jangan sok tahu. Benar. Jangan sok tahu. Setidaknya nih, ini salah satu yang sifatnya dimiliki Kak Uki ya teman. Jadi agak suka Kak Uki, maaf ya. Jadi dia kalau kakak nilai, dia sih orangnya nggak suka menjustifikasi ya. Jadi kalau kita ngerasa sedih, ya udah dibiarin sedih aja gitu kan. Kalau kita ngerasa bahagia, ya udah dibiarin aja bahagia. Jadi kata-kata maksudnya teman itu nggak harus ada, ya nggak harus ada sering bertemu. Tapi kalau dia udah mengerti kita, ya kakak rasa itu adalah teman gitu. Iya, benar sekali. Apalagi kalau kalau Siti pribadi sih nggak apa-apa sedikit teman daripada banyak. Oke, jadi untuk mimpi yang memang wajib digapai itu belum ada, nggak harus ada. Bukan nggak harus ada sih, pasti ada ya supaya tujuan hidup kita jelas. Tapi kalau memang kita punya pilihan yang lain yang lebih urgent, ya pilihan itu yang kita pilih. Gitu. Next pertanyaan selanjutnya, jeng. Oke, harapan serta doa kakak di tahun ini apa? Harapan dan doa ya di tahun ini. Nggak overthinking sih. Singkat padat dan nggak overthinking ya? Bisa jadi sih, karena semua orang pasti jadi seorang overthinker ya. Kadarnya aja yang beda-beda ya. Ya itu sih karena capek banget. Apalagi kalau kita overthinking karena ekspektasi kita. Gitu kan. Selain overthinking ya bebas secara finansial lah. Bukan dalam arti bebas ya, maksudnya merdeka secara finansial. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti juga kakak akan merilis buku-buku. Amin. Buku 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak-banyak. Oke, sahabat kreatif dimanapun kalian berada, nggak terasa bincang-bincang santai kita udah berakhir. Tapi kita akan beralih ke segmen apa kak? Games ya. Ada games ya? Iya, games yes or no. Oke, Bang Alvin gimana? Siap? Aduh, siap. Siap sekali. Kita udah punya papan ya. Papan ya. Yes or no. Nanti kalau yes tinggal kling biru, yang biru ya. Kalau no kling merah. Nah, untuk pertanyaannya random sekali, bisa seputar pribadi, bisa seputar pendidikan ya. Pokoknya kalau peta itu zag. Kemana-mana arah ya. Kemana-mana. Kalau kita itu harus ada tujuan, kok ini nggak tahu. Pokoknya kita main aja, kita happy dan senang-senang. Oke. Langsung pertanyaan yang pertama. Yes or no? Sebagai anak muda harus banyak-banyak membaca. Yes lah. Yes. Kenapa itu kak? Karena membaca itu kan
kita sering mendengar istilah waktu zaman dulu itu buku adalah jendela dunia. Iya, sering sekali. Dan memang benar. Benar sekali. Kita baca buku pasti ada value yang nyangkut. Dan salah satunya lihat kakak ini sudah membaca dan luar biasa sekali pengetahuan knowledge-nya. Amin. Jangan ditanya-tanya lagi, udah oke lah pokoknya. Oke, next pertanyaan Kak. Yes or no? Kak Alvin pernah mendapatkan komentar panas dari haters? Yes. Yes. Seperti apa komentarnya Kak? Banyak sih ya, maksudnya banyak random sih ya, Iya, random. Topiknya random nih yang dibahas, komentar-komentar panas, apakah itu tentang kehidupan pribadi, apakah itu tentang masa lalu gitu kan? Karena kan kita kalau orang melihat sekarang good people, karena dulunya nggak harus good people gitu kan, kadang bad people juga gitu kan. Ya banyak sih. Jadi intinya tinggal kakak nyikapnya gimana. Iya. Kalau dulu mungkin awal-awalnya ya bakal jadi overthinking gitu kan. Buah pikiran bener gitu. Dan kayak menghardik diri sendiri, aduh bodohnya sampai nggak makan segala macem. Kalau nggak misalnya gitu kan. Tapi dulu memang overthinking kalau ada omongan-omongan negatif. Tapi kalau sekarang ya udahlah, masa bodoh gitu kan. Sekarang mental aman. Aman. Mental aman. Next, pertanyaan yang ketiga. Yes or no? Kak Alvin tipikal orang yang gak sabaran ketika sedang terjebak macet. No. No. Karena kalau nggak sabaran, kakak sih orangnya agak slow living ya. Iya. Jadi kayak nggak harus menuntut harus satset gitu kan. Iya. Kalau kita boleh satset, tapi ya kadang kita juga berkaca dengan kapasitas diri ya. Berkaca dengan kapasitas diri, dan kakak nggak menuntut banyak hal itu harus sempurna gitu kan, harus bisa menjadi orang lain, harus bisa goalnya tercapai atau apa gitu kan. Jadi contoh simpelnya macet lah ibaratnya gitu kan. Kalau terjebak macet, ya kita mau gimana lagi gitu kan. Kita bisa alihkan dengan mindset yang bertumbuh dengan cara kita mendengar musik, apakah kita membuat konten di mobil gitu kan, di kendaraan, itu asik-asik aja sih sebenarnya. Kalau kita membuat itu menjadi asik, ya bakal asik. Balik lagi ke mindset. Benar sekali, karena nggak sedikit loh bang, gara-gara macet tumbuh jiwa-jiwa temperamental. Marah kalau gue macet ini, gue telat lah ini itu. Mungkin sekali dua kali itu ada. Kita sebagai manusia kita tinggal merasakan emosional yang ada pada diri kita gitu kan. Pokoknya ada rasa, fitrahnya itu kan ada rasa marah, rasa senang, Benar. manfaatin. Iya. Jangan sampai nggak dimanfaatin sama sekali. Benar banget. Next, pertanyaan selanjutnya. Yes or no, Kak Alvin pernah blank ketika lagi mengisi materi ataupun sedang menjadi pembicara? Yes. Boleh diceritain. Yes banget. Paling sering sih itu akhir-akhir ini karena pertama kita kena udah lama juga nggak kayak discuss kayak gini ya, discuss ini. Terus juga yang kedua, ketika kakak menjadi ibarat pembicara dalam konteks konten creator teman-teman. Karena kalau dulu jujur aja yang selalu kakak bahas itu tentang penulisan, tentang public speaking, yang udah basic di kakak karena sehari-hari itu. Kalau sekarang kan content creator ibarat yang awal mulanya hanya sebagai ajang curhat ya. Tiba-tiba harus ditanya tips and trick, apa gimana cara memulai, gimana cara untuk supaya konsisten segala macam, itu pasti bakalan kagok. Karena kita nggak tahu secara teori. Ya, ibarat kayak Siti tadi lah ngebahas tentang content creator ke kakak. Pasti agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang kita bahas tentang penulisan, aktivitas, organisasi. Karena itu udah jadi makanan sehari-hari mungkin gitu kan. Kalau membahas yang hal yang baru, teorinya apa ini gitu kan, prakteknya apa gitu ya, agak susah itu sih. Tapi masih aman lah, kakak termasuk orang yang bisa mengendalikan hal-hal yang ngeblank seperti itu, nggak sampai cut nggak. Iya, mudah-mudahan ke depannya nggak dia gitu. Amin, insya Allah kalau jam terbangnya udah banyak, ngeblank itu minim sekali terjadi. Iya. Nah, kalau Kak Alvin udah nggak mungkin lah, bisa jadi, tapi udah minim sekali terjadi. Oke, pertanyaan yang terakhir. Yes or no, membaca bisa membuat semakin pintar? Bisa yes bisa no sih sebenarnya. Tergantung buku yang apa dibaca teman-teman, tergantung buku apa yang dibaca gitu. Tapi kayak gini. Iya, gini ya. Jadi tergantung apa yang dibaca. Kalau hanya baca novel, bukan baca komik gitu kan,
bisa pintar nggak sih kadang-kadang secara pengetahuan gitu kan. Kalau baca majalah Bobo seperti kakak yang berpuluh tahun yang lalu gitu kan agak susah kan gitu. Kalau bukunya punya value ya pintar. Kalau bukunya hanya buku ya maksudnya kita nggak menjustifikasi buku ya teman-teman ya, nggak menjustifikasi buku. Tapi kan ada konteks buku yang memang menambah pengetahuan dan juga ada tidak hanya sekedar hiburan gitu kan. Kalau komik ibaratnya majalah-majalah anak itu kan majalah Bobo segala macam gitu kan. Itu hanya sebagai hiburan. Menghibur oke, mungkin untuk pengetahuan mungkin agak kurang gitu kan. Itu sih. Itu hanya khusus untuk anak-anak aja. Yeah, kalau usia udah seperti kita, ya nggak mungkin lah baca seperti itu. Ya mungkin perlu juga nanti ada keponakan, ya setidaknya tahu lah cerita-cerita dongeng. Gitu, kan. Kalau dongeng memang kan ada pengetahuan juga gitu. Tergantung konteks lah. Nah teman-teman gak kerasa games kita berakhir. Terima kasih ya sahabat kreatif sudah stay nonton kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk bintang tamu kita yang luar biasa Kak Alvin yang sudah berbagi pengalaman seputaran perkuliahan, kepenulisan, semuanya pokoknya diraup abis. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa juga yang mau kepo sama Bang Alvin, Instagramnya boleh sebut Kak? Instagramnya Alvin Dwi. Bang Alvin Dwi itu yang nanti tolong dia dicatat. Bisa dilihat di sini ya, nggak ada ya? Kayak gitu. Nah, sebelum kita menutup nih Kak, boleh dong sepatah dua patah untuk sahabat kreatif kita, kata-kata semangat kayak gitu. Kata-kata semangat ya. Berarti harus semangat ya? Iya. Wow. Untuk teman-teman ya, dan terutama untuk kakak sendiri juga gitu kan. Kalau kita melakukan sesuatu itu kan harus ada pertimbangan ya. Harus ada pertimbangan. Kalau salah satu buku yang kakak baca itu Berani Tidak Disukai, itu ada kita ketika ingin melakukan sesuatu kalau nggak kita realisasikan nggak bakalan bisa. Nah mungkin untuk teman-teman yang ingin memulai sesuatu ya, jangan menunggu dulu gitu kan. Kalau nggak dilakukan kita nggak bisa melangkah 1 atau sampai ke 10, nggak bakalan bisa kalau nggak dimulai dari 1 gitu kan. Nah mungkin bisa mulai aja, karena kita nggak bakalan tahu ke depannya itu apakah itu akan berdampak positif atau negatif bagi kita. Misalnya ambil contoh lagi. Ambil contoh lagi. Kalau kakak kan ibarat kenapa orang bisa mencap sebagai A, B, C, dan D, mungkin karena kebiasaan kakak yang melakukan itu. Jadi kalau melakukan suatu kebiasaan ya lakukan yang bermanfaat untuk kita, karena dampaknya juga akan bermanfaat. Kalau melakukan kebiasaan yang tidak bermanfaat maka dampaknya yang tidak bermanfaat juga. Ya, itu sih. Nah, untuk sahabat kreatif, ingat tuh, dicatat bila perlu, dibikin status. Jangan takut melangkah, dan setiap kalian ingin melangkah, usahakan itu langkah yang positif, bukan langkah yang negatif, agar kalian itu mendapatkan nilai yang positif pula, bukan malah sebaliknya, nilai negatif. Benar seperti itu Kak? Iya, benar sekali. Nah, nggak kerasa teman-teman, kita udah di akhir segmen Kak. Ya, sedih. Sedih. Yang yang masih mau kepo-kepo kita boleh nanti, semoga bisa mendatangkan Kak Alvin lagi di tempat yang berbeda dengan nuansa yang berbeda. Dan untuk teman-teman semua tetap stay tune dan program podcast kita, yakni podcast Sang Pemimpi. Dari mimpi menjadi inspirasi. Nah, untuk sahabat kreatif semua, cukup sekian dulu. Saya Siti Subaidah. Saya Alvin Dwi Rahmawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.